Baik, saya akan membacakan Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian. Baik, saya lanjutkan. Filipi 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalipun.
dan kamu juga harus bersukacita. Demikian bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirim dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekali, yang juga susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Bu Saninda dan Pak Cecep Utama. Saudara, kini saatnya kita memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paulsang. Tema kita pada kesempatan ini adalah cara jitu mengalahkan musuh. Ya, langsung saja kita simak paparan beliau. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan harapan, terus berbuat baik, ya, bahkan kepada musuh-musuh kita, ya. Tapi ingat, musuh tetaplah musuh. Jangan kamu anggap musuh itu adalah sahabat, apalagi musuh itu adalah, jadi kamu berpikir dia akan baik sama kamu. Ya. Musuh adalah musuh. Jadi jangan berpikir kalau kamu disuruh mengasihi musuhmu, lalu dia akan bikin baik sama kamu. Oh enggak, hati-hati ya. Musuh tetaplah musuh. Ketika kita mengasihi musuh kita, karena supaya hati kita tetap murni, tetap bersih. Biar dia punya hati kebencian. Tapi kita tidak mau menyimpan kebencian, karena itulah yang diinginkan oleh musuh, ya, yaitu musuh sejatimu, yaitu iblis. Ingin membangkitkan kebencian di hatimu. Jangan sampai kamu tertipu. Ya, musuh tetaplah musuh. Tetapi kamu harus berbuat baik supaya hatimu tetap murni, hatimu bersih, hatimu tidak sampai dibajak oleh kekuatan, oleh kejahatan. Ya, kekuatan dari kebencian. Jangan sampai hatimu dibajak oleh segala dendam, segala amarah. Ya, musuh tetaplah musuh. Kamu harus sadar sesadar-sadarnya. Tetapi kamu harus berbuat baik kepada musuhmu. Kamu harus memberkati musuh-musuhmu. Tetapi bukan menuruti keinginan musuhmu. Beda lagi itu ya. Bukan menuruti keinginan musuhmu adalah supaya jangan ribut. Bukan. Jangan kamu berbuat baik supaya jangan ribut. Apalagi akhirnya kamu dibengkokkan oleh musuhmu. Ingat, ketika Tuhan Yesus ajari kepada kita,
Apabila kamu ditampar pipimu, berikan pipimu yang lain. Itu ngambil dari Perjanjian Lama Ratapan 3 ayat 30. Memberikan pipimu kepada orang yang telah menamparmu. Ya, artinya apa? Artinya kamu nggak cengeng. Ya kan? Artinya kamu hadapin itu musuhmu. Kamu tidak takut. Kamu tidak cengeng, kamu tidak takut, kamu tidak gentar. Itu artinya. Ya. Jangan salah paham. Lalu kamu hadapi dia, kamu tetap berbuat baik kepada dia. Oh, itu mengerikan sekali. Ya. Kalau kamu punya musuh, kamu disakiti, lalu kamu menghindari dia, maka kamu sebenarnya apa? Lemah. Kamu sebenarnya takut. Oh, enggak, aku enggak takut kok. Aku cuman malas hubungan sama dia. Iya, karena kamu kan sudah kalah kan. Enggak, aku enggak kalah. Aku bisa mau ngapa-ngapain dia. Ya, nyatanya kan kamu menghindari dia. Iya, daripada marah, Pak. Nah, iya, berarti kan kalau ketemu dia kamu jadi marah, kamu kalah. Itu namanya, Dul. Iya kan? Dengan segala macam retorika kamu kan, kamu menghindari musuhmu kan. Saya mah kalau dimusuhi orang tak datengin, kenapa kamu benci saya? Iya dong, kenapa kamu benci saya? Kalau kamu tahu orang itu memusuhi kamu, kamu datengin, kenapa kamu benci saya? Iya dong, saya mah dari kecil begitu ya. Ya entah mengapa saya dari kecil saya tahu kalau ada orang terus menjauhi saya tak datangi, kamu kenapa jauhin saya? Ya entah karena mungkin anak kecil polos ya, dan saya suka main. Saya suka main, suka ketemu orang. Jadi kalau ada orang jauhin saya, tak datengin. Lalu mamahnya menyembunyikan anaknya kan. Ini ada enggak? Si Anton ada enggak? Oh enggak ada, Anton lagi tidur. Siang tak datengin lagi, sore tak datengin lagi. Besok pagi-pagi mau berangkat sekolah tak samperin. Tante, Anton ada enggak? Enggak ada, Anton lagi tidur. Oh enggak ada, oh, Anton sudah berangkat, oh Anton lagi sakit. Pergok di sekolah, tak tanyain, kenapa kamu jauhin aku sih? Enggak aku ini. Nah, biasa itu. Saya tetap baik sama dia, saya punya makanan, saya punya jajan, saya tak bagi, saya punya permen, saya bagi. Ya, saya nggak pernah menjauhi musuh saya ya. Dan dari sekolah minggu saya sudah diajarin, ya, mengasihi musuh. Ya. Dan selama saya mempraktekkan itu, saya hidupnya menang loh. Saya hidup diberkati. Tetapi ketika saya mulai memusuhi musuh saya, disitulah saya kalah. Disitulah kebencian, kemarahan. Energi saya habis buat mikir balas dendam. Siapa yang begitu? Tapi kemudian 2014, saya mengalami itu 4 tahun ya. Saya mengalami bagaimana cara balas dendam. Saya mengalami itu 4 tahun. Mengerikan ya, 4 tahun. Anda 40 tahun ya, deritamu. Saya 4 tahun saja udah kapok. Tuhan Yesus dengan jelas ajarkan, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya lagi, hadapi musuhmu. Jangan takut, jangan menyingkir, jangan menghindar, hadapi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, bila seterumu lapar, berilah makan, berilah minum. Masalahnya musuh saya orang kaya ya Pak, kapan lapar ya, kapan hausnya. Ya berarti kan kamu tidak perlu ngasih makan, ngasih minum. Iya kan, lah musuhmu itu orang kaya, nggak lapar, nggak haus. Ya ngapain kamu kasih makan, kasih minum? Ya aku tak cari cara buat berbuat baik sama dia. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau musuhmu lapar, kalau musuhmu haus, baru kamu berbuat baik sama dia. Kalau musuhmu nggak lapar, nggak haus, ngapain kamu sok baik sama dia? Iya Pak, tak belikan kado, goblok. Goblok kamu, dia lebih kaya dari kamu. Kamu mau belikan kado, kalung emas buat dia.
Mendingan kan kalung emasmu kasihkan anakmu, kasih istrimu. Kasih ke musuhmu kan goblok. Tuhan Yesus sudah ajarkan bagaimana cara mengasihi musuh kita. Berilah makan bila seterumu haus. Berilah bila lapar, berilah minum bila seterumu haus. Kasih makan, kasih minum. Ya, nggak usah lebih. Nggak usah sok baik. Ya. Itu yang perlu kita lakukan. Kedua, ampuni dia. Ampuni. Ya. Mengampuni itu kamu nggak usah datang, aku ngampuni kamu ya. Nggak perlu begitu. Orang itu jadi bingung, emang aku butuh pengampunanmu? Ada orang ya, dulu ya yang keluar dari komunitas kita, tiba-tiba WhatsApp, kirim messenger ke Ana, istri saya. Bu Ana, saya mengampuni kamu. Saya bingung. Maksudnya apa tuh? Kamu punya salah apa sama dia? Nggak tahu. Loh, emang ada salah apa? Jadi orang ini pernah ditegur, ya karena dia mau nyerobot gitu loh. Selalu kalau ada moderator tuh selalu diserobot. Lalu ditegurlah sama Bu Ana, karena semua orang pada komplain, dan semua bilang, wah kalau ada dia, mendingan diajarin jadi moderator, kita nggak mau jadi moderator. Nah orang ini ditegur sama Bu Ana, dikasih tahu. Terus dia masih ngeyel, oh enggak loh, itu karena ini Pak Iman dulu begini, oh karena Pak Mulya pasif, oh karena Pak Krum ini pasif, oh karena jadi saya ambil alih. Saya bilang, udah ada, pokoknya kamu diam saja, kalau ada moderator, kamu jangan sok jadi moderator. Nah, saya ngomong begitu akhirnya, tapi dia nggak berani sama saya ya orang ini ya. Dia messenger ke Ana, Bu Ana saya mengampuni kamu. Loh, kita juga intinya dia ingin kembali ke komunitas kita, ya kembali saja, enggak apa-apa. Tapi nggak usah seakan-akan kita punya salah sama dia. Dengan menstatementkan kita kan jadi aneh. Jadi aneh, nggak usah. Ya, tetapi mungkin saya membuat atau Bu Ana membuat dia marah. Dia mau ikut-ikut caranya saya. Ketika saya ngomelin Agustan, saya bentak Agustan. Agustan, saya ampuni kamu ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Agustan telepon saya ya waktu mau mati ya. Dan kita kumpulkan sumbangan buat Agustan. Itu caranya. Dia lagi sakit. Kita upayakan. Ketika musuhmu sakit, ketika musuhmu lapar, ketika musuhmu butuh pakaian, itu yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau musuhmu butuh mobil BMW, nggak usah kamu beliin. Itu namanya goblok. Itu musuh, ya. Wah, tiba-tiba Agustan misalnya butuh BMW, butuh mobil, ya nggak perlu kita belikan. Tapi waktu dia sakit, ya kita carikan biaya untuk mengobati sakitnya. Ya, kita carikan biaya untuk mengobati sakitnya. Karena dia dulu adalah salah satu dari kita. Ya, dia adalah aktivis ya, penginjil di GPPS Surabaya. Dia kan salah satu dari kita. Waktu sakit, kita harus pedulikan dia. Rawat sebisanya. Tapi kalau dia mau beli mobil bagus, mau beli mobil gitu ya bukan urusan kita. Dia mau beli rumah, ya bukan urusan kita. Tapi kalau dia sampai jadi gembel, jadi gelandangan, datanglah ke Hagios Embun Pagi, maka kita akan sediakan bantuan, sembako, kontrakan rumah. Itu yang namanya mengasihi musuh. Kamu tahu batasannya di mana? Ya, ada orang karena demi mengasihi musuhnya, mempraktikkan ajaran Tuhan Yesus, dia anaknya belum pada bayar sekolah, tapi dilihat musuhnya, ya butuh motor baru, ya musuhnya ini kebetulan pokoknya dekat sama dia, lalu uang yang buat bayar sekolah anaknya, ya dipakai buat beli motor baru musuhnya. Anaknya ngamuk, oh ini kejadian nyata, jangan ngomong bohong, ini kejadian nyata. Saya tak marahi orang ini ya.
Loh, itu kan ajaran Tuhan Yesus. Mana ada Tuhan Yesus ngajari begitu? Nggak ada. Justru barang siapa tidak memeliharakan keluarganya, seisi rumahnya, lebih buruk dari orang yang murtad. Itu namanya kamu bukan lagi melakukan ajaran Tuhan Yesus. Kamu tuh sedang sombong. Ketika kamu melakukan itu tadi, anakmu lagi kekurangan, malah kamu kasih ke musuhmu. Itu kamu sedang sombong. Kamu dengan hebat, ini aku bisa melakukan ajaran Tuhan Yesus. Loh, kelihatannya bagus ya, baik. Enggak loh, kamu sedang sombong, kamu sedang menyakiti isi rumahmu. Ada batasannya, ya, yaitu apa? Memberi makan, memberi minum, ya, merawat ketika sakit atau di penjara. Memberi tumpangan, artinya bukan taruh di rumah kita, itu musuh. Kita kasih kontrakan, kos, bayarin, tidak apa-apa. Ada batasannya ya, hati-hati ya. Dan jangan sampai mengorbankan anak-anakmu. Itu cara kamu bisa berdamai dengan dirimu ketika kamu punya musuh. Tapi ketika kamu melakukan lebih dari itu, justru itu kan mencelakakan dirimu dan keluargamu, dan kamu jadi nggak benar. Tujuannya adalah ya, ketika dia itu adalah musuh dengan segala kejayaan kedikjayaannya. Tetapi ketika dia jatuh, kamu jangan bersukacita, jangan nyoraki. Waktu Agustan mengancam mau bunuh saya marah. Tetapi ketika dia jatuh sakit, saya tidak ikut ngutukin dia. Iya kan? Justru kita memberkati dia. Jangan malah ikut-ikutan ngutukin. Begitu, saudara. Ada batasan-batasannya yang kamu harus mengerti. Tetapi ada yang harus kamu lakukan supaya hatimu tetap bersih. Tetapi bukan dengan kesombongan. Kamu melakukan dengan kerendahan hati, dalam takut dan gentar akan Tuhan. Kalau kamu salah bertindak, maka yang ada adalah kesia-siaan. Banyak orang salah mengerti tentang mengasihi musuh dengan menunjukkan kelemahan. Saudara, ada banyak sekali ya orang jadi pendeta bukan karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, bukan karena dia memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tapi karena sebenarnya dia pengecut, dia terlalu takut menghadapi kehidupan yang keras, maka dia jadi pendeta. Karena dia pikir kalau jadi pendeta, ya kan nggak perlu musuhan sama orang. Kalau jadi pendeta, kan semuanya shalom-shalom saja kan, damai-damai saja. Oh, ini kamu cocoknya jadi pendeta. Setiap kali saya dengar ya kalau ada orang yang nggak suka berkelahi, orang yang nggak suka mabuk, orang yang nggak suka mencuri, yang mulutnya perkataannya halus, oh ini cocok jadi pendeta. Malah dipanggilnya, oh ini Pak Pendeta datang, ini Pak Pendeta datang. Oh ini orang rajin ke gereja, rajin bicara firman Tuhan. Lalu dia bilang, ini Pak Pendeta, ini Pak Pendeta, ini Pak Pendeta. Dan banyak orang bercita-cita menjadi pendeta, ya sebenarnya karena dia takut dengan kehidupan yang keras. Dia memahami kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa? Karena dia takut. Oh, digeblak, wah dia terbirit-birit, dia takut, oh, aku tak jadi pendeta, aku cocok nih. Supaya aku jangan kelihatan takut, lebih baik kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya kan? Mungkin pendetamu juga begitu loh, amatin deh. Halus, nggak suka ngomong keras-keras, bisik-bisik kalau ngomong. Nanti kalau ada masalah, dia akan sembunyi di rumahnya dia. Ya kan? Kalau ada masalah, nanti dia nggak sengaja ngambil jemaatnya orang, atau dengan sengaja ada jemaatnya orang pindah dionjoki sama pendeta lain. Dia takut. Wah, dulu saya mah waktu pendeta Patras Batasina tuh ya, GPD Tegal ya, yang sudah meninggal. Saya dimarahi ya sama Patras. Saya bilang,
katanya orang yang ikut persekutuan doa oikumenenya saya itu dimarahi semua sama pendeta Patas-Patasina. Tak samperin ke rumahnya, saya kelas 3 SMP. Om, kenapa mereka tidak boleh ikut persekutuan doa tempat kami, Om? Marah-marah dia ya. Terus saya samperin. Tuh kenapa nggak boleh? Apa hakmu melarang? Kamu sesat. Sesatnya di mana, Om? Saya ngajari apa, Om? Marah ya, dia marah-marah. Memang orangnya terkenal pemarah. Itulah ya. Banyak orang jadi pendeta karena dia kecil hati. Dia tidak bisa bersaing. Dia nggak berani bersaing dengan kehidupan nyata. Maka udah kok tak jadi pendeta saja sembunyi. Hati-hati dengan pendeta-pendeta seperti ini. Dia akan menyebarkan toksik dalam hidupmu. Makanya kamu tidak bertumbuh, kamu tidak berkembang. Kamu diajari untuk jadi takut kayak dia. Kamu diajari untuk nggak punya fighting spirit. Mungkin pendetamu adalah begitu. Saya rasa banyak pendeta yang begitu. Sebagian besar mungkin. Pendeta adalah orang-orang yang sembunyi dari kehidupan nyata. Waktu saya full time di gereja, saya tanya sama gembala senior saya, Pak Hengki. Saya manggilnya Koh ya, Koh kan. Karena sepupu saya ya. Oh Hengki, aku nanti seumur hidup ada di sini. Aku ngerjain apa ya? Karena dia juga bingung, waktu itu sama-sama bingung mau ngerjain apa. Dia juga baru jadi gembala pertama kali, baru ya kita bertemu dari tahun 95, 6, 7, 8, 9. Kita baru 4 tahun ya, baru 4 tahun. Saya mau ngerjain apa coba lihat ya. Saya latihan musik hari Rabu. Ya. Sama hari Sabtu. Minggu kita ibadah. 2 kali lah ngomong. Lalu Senin Selasa saya ngapain? Kamis Jumat saya ngapain? Ya kamu cari kerjanya, bisa kamu cari untuk bagaimana gereja ini maju lah, saudara. Itu yang membuat saya takut. Saya takut, jadi Senin Selasa, Kamis Jumat, kamu tanya sama full timer gereja, kamu cek mereka kerjain apa coba. Full timer gereja adalah pekerjaan yang paling nganggur dengan gaji yang lumayan. Tapi sekarang manajemen gereja yang modern, enggak ya. Kita di HBC diajarin nanti ya, manajemen gereja. Oh enggak, full timer kita kerjanya benar ya, full timer kerja. Kami juga kerja, saya kerja. Hampir 10 jam sehari saya kerja ya rata-rata. Ya kan, nggak ada liburnya. Kemarin kita mau rencanakan Senin libur, akhirnya nggak jadi libur juga, tetap aja. Hari sekarang kita coba Rabu, nggak libur, tapi kita nggak mengajar. Ya Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Sabtu kita di Den Haag, Minggu kita seharian lagi ya. Banyak hamba Tuhan itu sembunyi dari kehidupan, tidak mengerti. Jadi makanya dia jadi pendeta. Jangan sampai kamu punya pendeta yang seperti itu. Ya, belai kamu, dia mau bagi apa sama kamu? Kalau kamu di sini biasa, ayo semangat. Nah, kamu yang cengeng-cengeng di sini, kamu kebiasaan punya pendeta yang sembunyi dari dunia nyata, ketemu sama saya pendeta yang belajar dari kehidupan padang gurun yang keras. Kalau kamu mau punya pendeta yang lembek, kayak tai ayam, apa pendeta yang seperti saya, ya, yang seperti singa dari Yehuda, tapi juga bisa seperti anak domba, ya kan? Masalahnya pendetamu bukan anak domba, pendetamu adalah tai ayam, lembek, hangat-hangat tai ayam, kelihatannya menjanjikan, akhirnya ketika kamu sudah aktif di sana, kamu kepahitan, karena pendetamu ternyata hanya mau uangmu. Kalau di sini kamu dilatih, di training setiap hari, diajarin tips-tips menghadapi kehidupan, lakukan dong. Lakukan bagaimana menghadapi musuhmu. Tadi sudah tak ajari, jangan goblok. Hadapin. Tapi banyak pendeta takut sama musuhnya, sembunyi. Nggak berani menghadapi musuh. Lalu itu diajarkan kepadamu. Pengalaman hidupnya dia yang ketakutan sama musuh. Kalau saya nggak ajari, hadapin. Debt collector lawan. Bukan lawan berkelahi.
Kamu tahu cara ngatasinya gimana. Kamu belajar bagaimana kamu bisa mengatasi musuh-musuhmu dalam tekanan hidup. Diajarin bagaimana ketika kamu takut, ketika kamu khawatir. Diajarin di sini. Bukannya malah lari. Bukannya malah melarikan diri dari kenyataan. Hadapi kenyataan. Hadapi, karena semua yang kelihatannya nyata itu adalah ilusi. Tapi respon hatimu yang benar itu adalah kenyataan. Intinya adalah kerendahan hati. Semua proses-proses itu termasuk musuh-musuhmu adalah supaya kamu rendah hati. Jadi hadapi dengan rendah hati. Kamu jangan sampai, oh aku enggak takut sama dia, tak pelita saja mati dia kok. Itu namanya kamu enggak rendah hati. Kamu ketika menghadapi musuh, dia lebih kuat dari kamu, kamu tidak takut. Tidak perlu kamu tantang. Tapi kamu tahu Tuhan beserta. Kalau dia jatuh, kamu tidak perlu menghina. Kalau dia lagi mulia, kamu tidak perlu takut. Ketika dia jatuh, kamu tolong. Ketika dia kuat, ya nggak usah kamu sok-sokan nolong dia. Ngasih hadiah segala macam. Ya, tapi kamu tetap berbuat kebaikan buat dia. Berbuat baik bukan berarti melebihi kekuatanmu. Sok-sokan mengorbankan keluargamu demi kamu bisa menunjukkan kamu mau baik sama dia. Itu namanya kamu takluk sama dia. Ya, kamu menjilat musuhmu, itu namanya karena kamu ketakutan sebenarnya. Tapi ketika musuhmu butuh bantuan yang benar-benar, aduh istriku masuk rumah sakit, dia darahnya drop, nggak ada yang punya darah mau seperti dia, kamu punya, kamu datangi, aku punya, aku mau. Ya, susah. Tapi itu gampang. Tiap hari di sini kamu belajar tips-tips kehidupan ya. Di sini belajar tips-tips kehidupan yang benar. Belajar kamu dari hamba Tuhan yang melewati padang gurun yang keras. Tetapi sudah sampai tanah Kanaan. Sehingga sekarang sudah jadi anak domba. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian? Kamu mau ikuti teladan saya? Atau kamu mau lembek-lembek tai ayam? Itu pilihanmu. Belajarlah, teladanilah saya. Ya, seperti saya sudah meneladani Kristus melewati padang gurun. Dan saya bagikan kepada Anda. Simple ya, cara menghadapi musuh ya. Pak, bagaimana Pak kalau dia menghina? Kamu merasa terhina, berarti kamu belum rendah hati. Begitu dia menghina kamu, kamu tahu. Ketika Rudi Yohanes Saifuddin menghina saya, muka pantat, saya jawabnya gimana? Marah-marah, misu-misu, ngutukin, buat bercandaan, buat satir. Muka pantat ini dicintai sama istrinya. Iya kan? Istri saya jauh lebih cantik. Iya kan? Buntutnya daripada kamu merasa ganteng tapi ditinggal sama istrimu, aduh, ya kan? Lebih suka mana muka pantat tapi istrinya tetap nemani dalam suka dan duka daripada mukamu ganteng kayak Tom Mingse, tolong minggam sedikit maksudnya ya. Tapi nah, kan sebenarnya buat satir. Jadi kalau ada orang menghina kamu tersinggung, kamu marah, berarti kamu belum rendah hati. Itulah gunanya kamu diberi musuh. Supaya kamu rendah hati. Simpel kan? Pak, bagaimana Pak supaya aku jangan konyol? Supaya kamu jangan merasa konyol. Ya kamu rendah hati. Jangan sok-sokan pamer di depan musuhmu. Kamu ini miskin ya? Oh iya miskin. Kamu ini tidak mampu? Oh iya, tidak mampu apa ya? Tidak apa-apa. Gak usah jawab, gak usah apa ya, diiyain saja. Tiba-tiba, saya pernah digituin ya. Kamu ini udah nyerah, kamu ini sudah begini. Tiba-tiba saya lebih sukses daripada orang-orang yang menghina saya. Bahkan hari ini kan, pernah nggak saya minta-minta buat hidup saya kepada kalian? Saya nyumbang malah iya. Coba kamu lihat orang-orang yang menghina saya, buat hidupnya saja mereka ngemis sama kalian kan? Buat hidupnya saja ngemis sama kalian. Ya kan? Buat ngerawat kolam renang aja, ngemis sama kalian. Pernah nggak saya minta buat hidupnya saya? Saya belum bayar pajak, tolong ada yang bayarin. Saya nggak pernah ngemis loh. Bahkan ada yang transfer pun tak tolak loh. Sombong kali ya saya ya. Jangan.
Keluargamu dulu perhatikan. Loh, sombong kali, saudara. Bukan ya, saudara ya. Saya lagi tunjukkan kepada Anda ya bahwa kita diberi musuh supaya kita jadi rendah hati. Makanya ketika kita menghadapi musuh, dia mencaci maki, dia ngeludahin, dia melakukan, kita tetap merendah. Ingat, dia ada supaya kita rendah hati. Ingat itu saja. Ya, Tuhan Yesus memberkati.